Budidaya ulat sutra merupakan salah satu usaha yang jika ditekuni dengan baik dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Bila Anda tertarik belajar membudidayakan ulat sutra, bisa berkunjung ke daerah Ciapus, Bogor, Jawa Barat. Ada 2 hektar lahan milik Tatang Ghazali Ganda Sasmita yang dijadikan lokasi pembudidayaan ulat sutra sekaligus penenunan kain sutra. Di sini juga ditanami tanaman morbei sebagai bahan makanan ulat sutra setelah berusia 3 bulan. Proses pembudidayaan ulat sutra dimulai dari rumah ulat kecil. Setelah cukup besar, ulat sutra dipindahkan ke ruangan lain untuk menghasilkan kepompong. Kepompong atau kokon inilah yang akan ditenun menjadi benang sutra. Sebelum diolah, kokon direbus dalam air panas dengan suhu 85 derajat Celcius, kemudian ditiriskan dan disikap. Kokon siap dipintal menjadi benang sutra dengan alat pintal tradisional. 10 kg kokon menghasilkan 1 kg benang sutra. Om Swastiastu. Semangat pagi adik-adik. Bertemu lagi bersama saya Ibu Diah dalam video pembelajaran kimia. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang polimer. Tadi kalian sudah menonton video tentang budidaya ulat sutra kan? Nah, ulat sutra itu bisa menghasilkan benang sutra yang mana itu adalah contoh polimer alami loh. Sebenarnya masih banyak sekali contoh polimer yang ada di sekitar kita. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas berbagai hal tentang polimer, mulai dari tata nama, pengelompokan, kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Jadi, mari kita mulai. Kompetensi dasar yang diharapkan mampu untuk dicapai setelah menyimak video ini adalah dan indikator pencapaian yang diharapkan mampu untuk dicapai adalah yuk kita lanjut ke materi yang pertama. Polimer berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli yang berarti banyak dan mer yang berarti bagian. Jadi secara sederhana, polimer diartikan sebagai molekul yang terdiri dari banyak bagian. Nah, bagian terkecil dari polimer itu disebut dengan monomer. Jadi, secara umum, polimer itu diartikan sebagai molekul yang terdiri dari banyak monomer. Polimer dapat berasal dari monomer yang sama ataupun monomer yang berbeda. Contoh, misalkan ada monomer etena dengan struktur seperti ini. Jika etena bereaksi dengan sesama etena, maka dia akan membentuk polimer dengan nama polietena. Jadi, ketika polimer terbentuk dari monomer yang sama, kita cukup menambahkan kata poli setelah nama monomernya. Nah, itu tadi kalau monomernya sama. Bagaimana kalau monomernya berbeda? Jika dia terdiri dari monomer yang berbeda, maka penamaan polimer akan menuliskan gugus fungsi yang ada pada polimer tersebut. Contoh, kalian perhatikan gambar ini. Tentu kalian tahu dong ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar layangan. Untuk menaikkan layangan, pasti kita perlu tali, ya kan? Nah, tali itu adalah salah satu contoh polimer dengan nama polyimino 1,6 dioksoheksametilen iminoheksametilen. Wah, ribet juga ya. Nah, jadi beberapa polimer itu memiliki 2 nama. Satu adalah nama IUPAC-nya seperti nama ini, dan satu lagi adalah nama trivia atau nama dagangnya. Seperti contoh tali layangan ini, nama trivianya adalah nilon. Pasti pernah dengar dong kalau kata nilon. Nah, jadi beberapa polimer itu akan menggunakan nama trivianya untuk memudahkan kita mengingatnya. Sangat mudah mencari contoh polimer di kehidupan sehari-hari.
kain, karet gelang, benang, semuanya adalah polimer. Dan untuk memudahkan kita mengidentifikasi polimer, maka dia akan digolongkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, penggolongan berdasarkan asalnya. Yang kedua, penggolongan berdasarkan proses pembuatannya. Dan yang ketiga, penggolongan berdasarkan sifat atau daya tahan terhadap panas. Pada video kali ini, kita akan lebih banyak membahas tentang penggolongan berdasarkan sifat atau daya tahan terhadap panas. Berdasarkan sifat atau daya tahan terhadap panas, polimer dapat terbagi menjadi dua, yaitu termoset dan termoplastik. Termoset adalah sifat polimer yang tahan terhadap suhu tinggi tanpa meleleh. Nah, ciri-cirinya adalah keras, tidak fleksibel, tidak meleleh jika dipanaskan, dan tidak dapat dibentuk ulang. Sementara, termoplastik adalah sifat polimer yang melunak jika diberikan suhu tinggi dan bisa mengeras kembali jika suhunya diturunkan. Ciri-cirinya adalah mudah diregangkan, fleksibel, dapat meleleh jika dipanaskan, dan dapat dibentuk ulang. Sifat-sifat ini dipengaruhi oleh gaya-gaya molekul yang terjadi di antara polimer-polimer tersebut. Botol minuman seperti ini bisa digunakan berkali-kali, jadi kalian bisa menghemat pengeluaran dan juga bisa menjaga lingkungan. Botol minuman ini juga salah satu contoh polimer loh. Botol minuman, wadah makanan, itu adalah polimer jenis PP atau propilen yang mana memiliki sifat kuat, tahan terhadap suhu tinggi, dan aman untuk makanan dan minuman. Nah, kalau kita perhatikan botol minuman, wadah makanan itu bentuknya beragam ya. Hal ini karena PP itu bersifat termoplastik, jadi dia akan melunak jika dipanaskan, kemudian dibentuk ulang dan didinginkan sehingga bisa mendapatkan bentuk-bentuk yang diinginkan. Jadi itulah kaitan dari termoplastik dengan barang-barang seperti ini. Setelah menyimak penjelasan tadi, mari kita cek sudah pahamkah kalian? Ini adalah dua buah alat pemasak. Sendok yang terbuat dari melamin dan sendok yang terbuat dari plastik. Kira-kira yang mana yang bersifat termoset ya? Siapa yang jawab sendok melamin? Angkat tangan. Ya, betul. Jawabannya adalah sendok yang terbuat dari melamin. Jadi melamin itu adalah salah satu contoh polimer yang bersifat termoset karena tidak meleleh jika dipanaskan di suhu tinggi. Dari semua yang sudah kita bahas bersama, mari kita simpulkan materi kali ini. Yang pertama, polimer adalah molekul yang terdiri dari banyak monomer, baik itu monomer yang sejenis maupun monomer yang berbeda. Yang kedua, penamaan polimer berdasarkan jenis monomer penyusunnya. Yang ketiga, polimer dapat digolongkan berdasarkan asalnya, proses pembuatannya, dan juga sifat atau daya tahan terhadap panas. Itu tadi video pembelajaran kimia untuk materi polimer. Semoga bisa menemani kalian belajar di rumah ya. Tetap semangat. Om Santi Santi Santi. Om.